Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapat status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mendapat julukan Qutbul Aulia serta Ghausul A'zam, orang suci terbesar dalam Islam. Kisah yang melegenda tentang Raja Jin yang tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini rasanya sangat menarik untuk kita ulas. Lantas, seperti apa sejatinya kisah tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Sebelum melangkah jauh tentang kisah beliau, mari kita mengenal lebih dekat mengenai siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Syed Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Musa Yangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan. Disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil. Kurdistan Selatan terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan laut Kaspia, Iran. Wilayah ini terdahulu masuk ke bagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu fajar Senin 1 Ramazan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manaqib atau tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah, padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Syahid Abdullah bin Ahmad Al-Baghdadi. Dalam kisah itu, Al-Baghdadi menjelaskan bahwa pernah ada seorang gadis bernama Fatimah yang usianya baru sekitar 16 tahun. Saat gadis itu sedang bermain di atas rumah, ia telah diculik oleh jin. Tentu, peristiwa ini membuat geger orang-orang sekampung, terutama orang tua bocah tersebut. Pada suatu hari, di pertengahan tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad datang bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Laki-laki itu berkata bahwa dia mempunyai anak perempuan cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak perempuan itu telah diculik atau diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh sesosok jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari
menuju bekas rumah roboh. Rumah itu berada di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kard. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah. Dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut apabila waktu hampir terbit fajar akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya bahwa aku yang telah menyuruhmu datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa waktu kemudian datanglah para jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu datang silih berganti, hingga akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu turun dari kudanya dan terus mengecup bumi. Kemudian Raja Jin itu telah tunduk di atas bumi disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu. Lelaki itu pun bercerita. Lelaki itu menceritakan kisah anak perempuannya yang telah diculik oleh jin. Setelah mendengar cerita itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin. Jin yang bersalah adalah jin laki-laki dari negara Cina, bersama-sama dengan seorang anak perempuan yang telah diculiknya. Raja Jin itu pun berkata, "Kenapakah engkau sambar anak manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Khud?" Jin laki-laki dari negara Cina itu mengatakan dia telah jatuh cinta dengan anak gadis itu. Raja Jin memerintahkan agar perempuan itu dipulangkan kepada bapaknya. Sebagai hukuman, jin dari negara Cina dikenakan hukuman pancung. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya atas segala perbuatan Raja Jin yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Raja Jin itu berkata, "Sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Padahal mereka semua sedang berada di tempat yang sangat jauh. Allah Ta'ala telah menjadikan Asy Syekh Abdul Qadir Jailani bukan saja Al-Khud bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin." Itulah sederet kisah mengenai tunduknya Raja Jin kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan kisah tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, bagikan informasi ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel. Terima kasih.